Sekarang ngomong apa aja, anu kucingnya bisa ngobrol ya. Jadi ya kalau untuk lebih baik ya nggak masalah es krim loh. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Reza Arab yang tergila-gila dengan anime, punya koleksi pedang dan gear yang dibeli seharga 80 juta. Musisi Reza Arab ini tergila-gila dengan anime bernama Hajime Isayama. Reza Arab langsung menerima saat diminta hadir di pembukaan pameran Attack on Titan, The Final Exhibition di gedung AKR Tower Kebonjeruk, Jakarta Barat. Attack on Titan adalah anime yang disukai oleh Reza Arab selain Naruto dan Hunter x Hunter. Selama ini, Reza Arab juga senang mengoleksi barang-barang berbau anime, dari pedang hingga action figure. Personel Weird Genius itu selalu menyisihkan uang untuk membeli barang-barang berbau anime untuk ia koleksi. Setiap melihat pemeran anime, Reza Arab sering dibuat takjub. Pemeran Attack on Titan, The Final Exhibition ini digelar di AKR Tower mulai di Sabtu 17 Juni 2023 hingga 22 Oktober 2023. Tiket dihargai dengan 200.000 untuk orang dewasa dan 150.000 untuk anak-anak. Karakter seperti Shell Mikasa, kunci Rubaha Eren, hingga coretan Hajime Isayama dapat dilihat langsung di pameran ini. Serius? Iya, gue pakai waktu itu Kami Award gue pakai terus itu ada statue-nya juga, Attack on Titan gitu. Gila tuh. Tapi dari exhibition ini yang lo paling takjub gitu sama bagian yang mana? Panel-panel manganya sih. Panel-panel manga. Detail-detailnya sama tadi kan yang artisnya yang itu yang bikin dia ini kan diwawancara kan. Dia nggak pernah mau diwawancara tapi dia diwawancara khusus buat exhibition itu. Gila. Nah, Koleksi bang, mungkin tadi boleh cerita sedikit kayak koleksi lu, koleksi apa aja nih dari Oh yang gue punya. Iya, Gue ada gearnya itu apa ya? Itu pedangnya gitu loh, pedangnya gitu yang ada tali-talinya. Terus ada jaketnya, terus pedangnya, terus figurnya, statue figurnya. Tapi lu emang suka koleksi, mbak. Mungkin kalau misalnya kan anime kan mungkin kalau sebelum nggak cuma suka anime ini kan. Iya ya. Kayak emang suka koleksi barang-barang dari anime suka apa gitu. Oh iya emang banyak. Spend money juga, spend budget untuk Wih, Mimisa. berapa nih paling gede koleksi lu tuh, harga paling gede berapa bang? Dan apa? Gue action figure. 80 juta? Serius? Wow. Itu apaan tuh? Naruto? Bang, AOT ini dari sekian banyak manga anime yang lo tonton, ini peringkat keberapa sih yang jadi favorit lo? 3 top 3. Top 3 favorit lo berapa nih? Apa ya? Kenapa? 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 Ya bagus. Kenapa? Gimana lu? Ya bagus. Itu lagi yang Naruto sama Hunter x Hunter. Kenapa lu selain di Indonesia sering juga nonton datengin exhibition AOG ini sih? Ini pertama kali gue datang exhibition anime ini pertama kali banget. Ini pertama kali. Itu kalau gue pengen balik lagi gue. Dia nggak kerja gitu maksudnya gue balik lagi. Oh, lagi nggak kerja. Temen-temen gue kan gila anime semua ya, udah pasti kesini semua. Udah pasti. Pas gue pos, udah pasti nanya semua di mana, pasti. Pak, mohon maaf, boleh munduran? Nah. Nggak apa-apa kok. Oh, nggak apa-apa. Tapi next mungkin lo berharap nggak sih bang ada model exhibition seperti ini lagi? Iya. Oh iya mah, semoga anime-anime yang lain juga bisa bikin kayak gini. Apa itu yang lo pengen banget adik?
Raf, tapi lu suka komunikasi juga nggak sih sama kayak anime-anime community gitu sama yang lain gitu? Atau mungkin lu hanya untuk sendiri menikmati aja? Palingan ya sama teman-teman sama circle aja ngobrol gitu. Nggak yang kayak ngumpul gitu. Ya tuh, ngumpul. Berita selanjutnya datang dari komedian Komeng yang akan maju menjadi bacalek DPRI. Pelawak Komeng belum lama ini menjadi sorotan publik karena setelah videonya viral di media sosial saat mendaftarkan diri menjadi bakal caleg legislatif DPD RI. Komeng mencalonkan dirinya menjadi bacalek DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat. Komeng membenarkan hal tersebut. Ia mengakui mulanya didorong oleh sahabatnya Deddy Gumelar dan Oni untuk mencalonkan diri menjadi bacalek DPD RI. Komeng pun sudah siap dan mantap untuk menjadi anggota DPD RI karena ingin mewujudkan betapa mimpinya ini ingin terwujud. Mimpi Komeng itu mulanya muncul saat dirinya menjabat sebagai Ketua Paski Jawa Barat, yakni ingin mengaktifkan lagi gedung kesenian di Kota Madya dan juga Kabupaten. Nggak tahu aja, saya nggak makan, tidak tahu. Jangan nanya lu kelewatan. Tapi kan ada ibu-ibu nih bang, Kenapa? protes karena wisuda itu hanya buat anak kuliah aja, mungkin karena ekonomi kan, tapi dari SMA sendiri mungkin udah semeriah ini bang. Enggak, maksudnya TK udah kayak gini juga ada di hotel yang lagi dibangun malah. Jadi kadang-kadang nih ngasih sertifikat tuh bunyi tak tok, ada yang nyemen gitu. Jadi sekarang wisuda mah malah dulu zaman dulu disebutnya persamen. Apa itu? Orang habis ngaji lulus itu disebutnya kan. Terus lulusan, terus baru wisudaan. Udah dari Saya butuh biaya besar nggak sih bang untuk wisuda anak SMA seorang artis gitu? biaya sih nggak begitu besar ya, karena kan kita pakai dolar ya. Kalau rupiah besar lah, di bawah 2 tas ya. Oh, berarti dolar di mana? Berarti biaya sekolahnya dolar bang? Sama aja enggak, Indonesia dolar yang mana. Bang mahal, tapi mahal nggak sih bang biaya wisuda sendiri? Mahal itu relatif ya. Anak-anak saya juga kan sekarang ngomong apa aja, sama kucingnya bisa ngobrol ya. Jadi ya kalau untuk lebih baik ya nggak masuk es krim loh. Dua anak mau ngelanjutin kemana? Ke luar negeri apa dalam negeri aja? Luar Batang di kota. Serius bang? Ya gue serius, kalau nggak serius gue nggak di sini. Ya anak mau lanjut kemana? Lanjut di UMN. UMN. Ngambil apa? Film. Kenapa pengen kayak ayah di dunia entertain? Lebih di belakang layar aja. Ya, karena mau di depan nggak kayak celana aja. Dua-duanya. Malu. Kalau saya Akmil. Oh, Akmil. Akmil. Akademi susu. Ogah akui Aisyah sebagai anak kandungnya. Dodi Sudrajat tuding Puput hamil duluan sebelum nikah bersamanya. Nama Dodi Sudrajat kembali menjadi bahan gunjingan publik karena perseteruannya dengan mantan istrinya. Tak cuma cekcok dengan besannya, Dodi Sudrajat juga membuat mantan istrinya atau Puput ini geram dengan pernyataannya. Dodi Sudrajat terang-terangan tak mengakui bahwa Aisyah atau anak Puput adalah darah dagingnya. Tak segan-segan Dodi Sudrajat menuding bahwa Puput hamil sebelum menikah dengan dirinya. Jadi resmi hari ini sudah Dedi menunjuk pengacara Dedi, kuasa hukum Dedi adalah Boy. Jadi nanti mau teman-teman ada yang mau bertanya silakan untuk apa Dedi memakai kuasa hukum dan sebagainya silakan monggo teman-teman. Dedi apakah ya. merasa takut terancam akan dilaporkan oleh enggak ada rasa takut jadi kalau kita benar kita tidak merasa takut gitu. Jadi untuk menjaga hal-hal yang hal-hal yang menyangkut hukum, karena Dedi kan mau pergi ke Singapura nih hari ini bersama Mayang, bersama Loli. Di sana ada kerjaan juga, kita mau ngevlog, mau konten, ada endorse juga, sekali juga nonton konsernya Dewi Persik di sana sama Mami Baby juga. Jadi selama Dedi tidak ada, nanti hal-hal yang menyangkut masalah hukum, yang menyangkut masalah Dedi dengan pihak sana, mantan Dedi nanti akan
handle oleh Bang Boy dari kantor pengacara Boy Sulimas gitu. Sudah ada ancaman atau gimana deh? Iya, secara pribadi. Ya, secara pribadi sih sebenarnya tidak ada ancaman apa-apa, tapi untuk menjaga saja karena ini kan sudah menyangkut masalah hukum ya, masalah hukum. Jadi nggak ada tuntutan atau tuntutan hukum dari sana juga. Jadi harus ada lawyer atau kuasa hukum yang mendampingi Dedi yang mengerti masalah hukum karena ini sudah menyangkut masalah anak ya kan, masalah ada lagi tes DNA dan sebagainya. Jadi juga ada kaitan dengan pencemaran nama baik. Nah, salah satunya itu ya. Dedi sih tidak pernah berstatement mencemarkan nama baik gitu. Ini bicara masalah fakta ya Bang ya. Karena Bang Boy ini juga sudah tahu jalan ceritanya. Bang Boy ini juga sudah kenal lama sebenarnya sama Dedi gitu, sudah kenal lama, tapi karena yang sebelumnya kan Dedi memakai kuasa hukum yang berbeda, tapi sekarang ini untuk kasus ini Dedi memakai Bang Boy gitu. Jadi salah satunya itu juga ya, pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu Dedi akan ada bukti-buktinya ya, ada bukti-bukti yang kuat. Kenapa Dedi mengatakan mohon maaf kalau Dedi itu bukan ayah biologisnya dari Aisyah gitu. Nanti akan dijelaskan semua oleh Bang Boy dan fakta-fakta, data-data semua lengkap sudah kita persiapkan ya Bang ya. Bang Boy secara hukum bisa dipertanggungjawabkan nggak statement Dedi sendiri mengenai Aisyah bukan anaknya biologis Dedi, gimana sebagai kuasa hukumnya? Jadi begini, kalau lihat dari data dan fakta yang saya lihat dan saya pegang, bukti-buktinya itu cukup jelas. Artinya Dedi ini mengeluarkan statement berkaitan dengan anaknya yang dimaksud tadi bahwa itu bukan anak kandungnya atau anak biologisnya. Tentu beliau punya data. Tinggal sekarang karena memang kita hanya menunggu apakah dari pihak mantan ini akan mengambil langkah hukum apa, ya kita tunggu. Iya, kita nggak bisa jelaskan sekarang. Kita nggak bisa jelaskan sekarang. Yang pasti begini, apapun langkah hukum yang diambil oleh mantan istrinya Dedi, kita siap. Kita siap. Berita selanjutnya datang dari Celine Evangelista yang tak sulit menjadi pelakor di film horor Orang Ketiga. Bintang sinetron Celine Evangelista dipercaya memerankan tokoh Yuni dalam film horor bertajuk Orang Ketiga. Lalu apakah Celine menyanggupi perannya ini? Celine Evangelista pun menyebut dirinya tak susah mendalami peran sebagai pelakor atau istri kedua karena ia sudah menaruh jiwa dan raganya berperan sebagai Yuni. Celine pun merasa semua adegan yang ia lalui menjadi Yuni, istri kedua atau pelakor ini sangatlah berkesan. Film karya dari sutradara Deddy Mercy dan juga membuat Celine menjadi wanita perebut laki orang, di mana Yuni ini mengambil suami dari sahabatnya sendiri, yakni Nuri, yang mana diperankan oleh Erika Carlina. Mas Bre datang, eksekutif produser, sebelahnya Mas Bre itu adalah Mas Deddy Mercy, sutradara. Silakan Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam teman-teman, kawan, media semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Malam yang sangat berbahagia bagi kami karena malam ini adalah gala premier film Orang Ketiga pertama di Jakarta. Terima kasih, mohon supportnya, mohon nanti tulis yang bagus-bagus karena ini merupakan kami kerjakan dengan cinta dan dengan semangat yang sangat luar biasa. Film ini akan tayang pada tanggal 20 Januari 2023 di bioskop Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, Celine sama Samuel serta Erika boleh berkenalan dulu karakter apa yang diberikan. Oke, aku di sini Celine Evangelista berperan sebagai Lucy di film Ketiga ini. Silakan Celine.
semua guest yang ada dalam kesatuan 2023 tahun sebelah. Aku film ini bisa dicoba kalian. Ini film yang bisa relate dan juga bisa bikin kaget. Oke, Mbak Arwina boleh spill dulu perannya. Saya berperan jadi kanal setiap kanal dan saya Eksekutif produser atau sutradara ada yang mau disampaikan? Mas Bre? Mas Dedi? Oke, silakan ada yang mau bertanya. Samuel jadi suami perannya dengan istri pertama dan kedua yang diperankan oleh Erika Karlina dan juga Selin Evangelista. Ada yang mau bertanya? Silakan. Selain di Jakarta akan promosi kemana rencananya untuk film dalam premier ini selain di Jakarta nonton di mana saja dalam waktu dekat nanti tunggu 2005 akan tiba di bioskop. Ya, habis hari ini di Jakarta, tanggal 17 kita akan jalan premier di Semarang, tanggal 18 kita akan jalan premier di Jogja, tanggal 20 kita akan jalan premier di Solo, lalu balik ke Jakarta, tanggal 22 kita akan meet and greet di PGC. Ada yang mau bertanya? Siapa lagi? Boleh saya keraskan nanti suaranya. Siapa yang mau bertanya? Oke, syuting di mana aja, Mas? Syutingnya di sekitar Yogyakarta. Oke. Jadi ini ada pendekatan kearifan lokal ya, kalau kita melihat ya, dengan drama horor. Ada lagi yang mau bertanya? Mas, dapat cast ini gimana? Ini merupakan saya dan tim mencari kira-kira siapa yang cocok untuk melanjutkan tokoh diri, tokoh Anton dan juga tokoh diri. Kita melalui casting, ngobrol, nanti akhirnya dapatlah mereka semua. Oke, belum diinfo, belum. Doain ya, semoga lahirnya banyak. Amin. Makanya butuh supportnya teman-teman, tulis yang bagus-bagus dari film satu ketiga. Semoga kami bisa mendapatkan banyak layar. Amin. Selin dan juga Erika, bagaimana membangun chemistry sebagai sosok istri kedua yang di film ini pastinya akan kontra dengan istri pertama yang diperankan oleh Erika Nijo. Pastinya kan film ini ada proses reading, ada juga proses bonding. Waktu kita dengan sebaik-baiknya, aku sama Selin juga banyak ngobrol, kita saling tulis karakter masing-masing. Apalagi kan di sini ceritanya istri pertama dan istri kedua itu bersahabat. Jadi kita harus bangun chemistry itu dari mulai itu sampai coaching sampai mulai syuting itu akhirnya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Berita selanjutnya, Rezky Aditya, ayah biologis dari KKI, Weni Aryani tanggung jawab. Pesinetron Rezky Aditya sah menjadi ayah biologis KKI, putri dari Weni Aryani, usai kasusnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Weni Aryani menyambut baik putusan MA yang menolak kasasi Rezky Aditya atas putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mana mengesahkan Rezky yang mana ayahanda biologis dari KK. Setelah putusan, Weni akan terus berjuang meminta pertanggungjawaban dari Rezky Aditya untuk menyampaikan pengakuan dan juga melakukan haknya sebagai ayah terhadap anaknya. Akan tetapi Weni tentu tidak bisa memaksakan untuk bisa menjalin hubungan baik terhadap Rezky Aditya agar KK bisa mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Selama 2 tahun ini, Weni Aryani mengaku Rezky Aditya tak menunjukkan itikat baiknya, tapi ia terus bersahabat sampai akhirnya MA menolak kasasi tersebut. Sekarang inilah waktunya kita harus satu suara, satu sikap untuk anak kecil yang membutuhkan semuanya dari orang yang dewasa ini, khususnya orang tuanya, bahwa yang kali ini kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Kenapa? Karena sini sudah ada putusan. Artinya kalau dia masih merasa tidak sepakat, ya itu harus dia simpan jauh-jauh di dalam relung hatinya.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.